Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Arya Sukom dan NIM 21105540017. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah teori, yaitu teori penetrasi sosial. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial berpendapat bahwa setiap orang memiliki suatu sistem yang sangat terorganisir mengenai informasi dalam diri mereka sendiri dan orang lain. Dari Littlejohn 2017. Dan teori penetrasi sosial adalah teori komunikasi yang terkait dengan proses pembentukan relasi atau hubungan ketika individu beranjak dari komunikasi yang superficial ke komunikasi yang lebih intim. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan apa sih itu dari pengertian dari intim. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan apa itu pengertian dari intim. Komunikasi yang bersifat intim tidak hanya mengacu ke intim secara fisik, namun juga secara emosional dan intelektual. Proses penetrasi sosial ini membutuhkan interaksi atau perilaku verbal, non-verbal, dan perilaku yang berorientasi pada lingkungan sekitar atau konteks tertentu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analogi dalam social penetration theory. Nah, apa sih itu analogi dalam social penetration theory? Nah, di sini terdapat analogi yang digunakan, yaitu untuk menggambarkan proses semakin erat dan dekatnya suatu hubungan, yaitu analogi bawang. Di sini saya mencontohkan sebagai analogi itu analogi dari bawang ya. Terus di sini analogi tersebut menjelaskan bahwa lapisan-lapisan bawang tersebut kayak diperkirakan atau diumpamakan sebagai representasi dan personality atau kepribadian seseorang individu. Dengan layer atau lapisan terluar merupakan citra publik ya. Bisa dilihat sendiri dari bawang tersebut kan banyak lapisan-lapisan. Nah, sebagai contohnya tadi, lapisan terluar itu merupakan citra publik seorang individu. Ketika seseorang mengawali suatu hubungan, tentunya seseorang itu akan berusaha mengupas lapisan demi lapisan dari kepribadian atau karakteristik individu yang sedang berusaha kalian kenal lebih jauh. Untuk bisa mengupas dan membuka lapisan tersebut, perlu adanya komunikasi, upaya tertentu yang efektif, sehingga dapat membuat individu tersebut lebih terbuka dan merasa nyaman untuk membagikan hal terkait dirinya ke kalian. Jadi kita kalau misalkan menginginkan komunikasi yang baik, jadi kita harus memiliki atau kayak mendahului komunikasi yang lebih efektif, dan kita juga harus mempunyai feedback yang baik dan atau feedback yang lebih efektif biar kita juga memiliki komunikasi yang efektif dan efisien. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep resiprositas. Apa sih itu konsep resiprositas? Nah, secara sederhana, resiprositas adalah pertukaran timbal balik antara individu antar kelompok. Nah, ini tuh dari Sairin 2002. Konsep resiprositas juga berkaitan dengan teori ini karena konsep tersebut menggambarkan bahwa ketika seseorang membuka bagian dirinya ke individu yang lain, individu tersebut akan mengikuti dan melakukan hal yang sama. Hal tersebut merupakan hal yang signifikan dalam proses. Nah, di sini saya ada contoh penerapan SPT dalam konteks PR. Apa itu contohnya? Mari kita lihat. Dapat dilihat ketika seseorang profesional PR dari suatu agensi atau konsultan memiliki seorang klien baru di sebuah perusahaan yang menggunakan jasa untuk mengembangkan desain branding perusahaan.
untuk dapat bekerja sama dengan baik dan mengetahui kebutuhan dan solusi yang sesuai. Tentu perlu upaya yang tepat dari kedua belah pihak untuk lebih mengenal satu sama lain, termasuk juga mengenal perusahaan dan budayanya. Pada awal hubungan mungkin lebih digunakan untuk mengenal karakteristik dan kepribadian seseorang. Untuk selanjutnya kebutuhan perusahaan. Dan selanjutnya lagi setelah terjadi diskusi dan interaksi yang cukup rutin dan kedua pihak lebih mengenal, akan terjadi interaksi yang lebih kasual atau lebih akrab dengan catatan strategi komunikasi yang digunakan atau yang dilakukan itu lebih tepat sasaran dan harapannya seiring berjalannya waktu tuh akan lebih tercapai suatu tujuan tersebut. Nah, itu tadi ya teman-teman penjelasan dari saya teori-teori dasar komunikasi interpersonal dengan judul Social Penetration Theory atau disebut dengan SPT. Cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kata-kata saya ada yang salah. Dan kita akan bertemu di next time. Terima kasih. Selamat menonton. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.